menghentikan sendi dengan menggunakan goniometri pada upper extremity. Selamat menyaksikan. Terapis mulai mengajak klien untuk mengikuti arahan terapis dalam pengukuran pergerakan sendi pada gerakan fleksi shoulder. Fleksi shoulder dilakukan dengan cara mengangkat tangan ke atas semampu klien. Goniometer diletakkan pada titik fulcrum atau aksis tuberositas mayor pada bagian lateral. Setelah gerakan klien terhenti, gerakan goniometer bersamaan dengan gerakan yang dilakukan klien saat klien menghentikan gerakan. Sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 90 derajat. Terapis mengajak klien untuk mengikuti arahan terapis dalam pengukuran pergerakan sendi yang dimulai dengan gerakan ekstensi shoulder. Ekstensi shoulder dilakukan dengan cara mendorong tangan ke belakang semampu klien. Goniometer diletakkan pada titik fulcrum atau aksis tuberositas mayor pada bagian lateral. Setelah gerakan klien terhenti, gerakan goniometer bersamaan dengan gerakan yang dilakukan klien saat klien menghentikan gerakan. Sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 45 derajat. Abduksi shoulder dilakukan dengan cara mengangkat tangan ke samping hingga ke atas semampu klien, sehingga posisi tangan menjauhi bidang sagital. Goniometer diletakkan pada titik fulcrum atau aksis processus acromion pada bagian posterior. Setelah gerakan klien terhenti, gerakan goniometer bersamaan dengan gerakan yang dilakukan klien saat klien menghentikan gerakan. Sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 180 derajat. Internal rotasi shoulder diawali dari posisi fleksi elbow sekitar 45 derajat. Goniometer diletakkan pada titik fulcrum atau aksis olecranon pada bagian posterior pada elbow. Humerus menempel dengan tubuh. Lalu forearm klien diarahkan ke dalam mendekati bidang sagittal. Setelah gerakan klien terhenti, gerakan goniometer bersamaan dengan gerakan yang dilakukan klien saat klien menghentikan gerakan. Sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 35 derajat. External rotasi shoulder diawali dari posisi fleksi elbow sekitar 45 derajat. Goniometer diletakkan pada titik fulcrum atau aksis olecranon bagian posterior pada elbow. Humerus menempel dengan tubuh. Lalu forearm klien diarahkan keluar menjauhi bidang sagittal. Setelah gerakan klien terhenti, gerakan goniometer bersamaan dengan gerakan yang dilakukan klien saat klien menghentikan gerakan. Sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 45 derajat. Horizontal abduksi diawali dengan mengangkat tangan ke samping sekitar 90 derajat. Goniometer diletakkan pada titik fulcrum atau aksis acromion processus pada bagian superior.
Lalu, dorong tangan ke belakang semampu pasien. Setelah gerakan klien terhenti, gerakan goniometer bersamaan dengan gerakan yang dilakukan pasien saat klien menghentikan gerakan. Sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 40 derajat. Horizontal abduksi diawali dengan mengangkat tangan ke samping sekitar 90 derajat. Goniometer diletakkan pada titik fulcrum atau aksis acromion processus pada bagian superior. Lalu, tangan diarahkan mendekati bidang sagital. Setelah gerakan klien terhenti, gerakan goniometer bersamaan dengan gerakan yang dilakukan klien saat klien menghentikan gerakan. Sudut yang terbentuk 0 sampai 130 derajat. Supinasi dilakukan dengan bantuan pulpen yang digenggam klien secara vertikal dan diawali pada posisi elbow yang difleksikan sekitar 45 derajat. Aksis berada di antara metacarpophalangia dan distal interphalanges dengan posisi goniometer pada sudut 0 derajat. Kemudian, pulpen yang digenggam dirotasikan sehingga palmar berada pada posisi anterior. Setelah klien terhenti, gerakan goniometer mengikuti gerakan pulpen bersamaan dengan gerakan yang dilakukan klien saat klien menghentikan gerakan. Sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 90 derajat. Pronasi dilakukan dengan bantuan pulpen yang digenggam klien secara vertikal dan diawali pada posisi elbow yang difleksikan sekitar 45 derajat. Aksis berada di antara metacarpophalangia dan distal interphalanges dengan posisi goniometer pada sudut 0 derajat. Kemudian, klien merotasikan tangan sehingga palmar berada pada posisi posterior. Setelah gerakan klien terhenti, gerakan goniometer mengikuti gerakan pulpen bersamaan dengan gerakan yang dilakukan klien saat klien menghentikan gerakan. Sudut yang terbentuk 0 sampai 90 derajat. Fleksi elbow diawali dengan posisi tangan dalam posisi anatomi dengan palmar pada bagian anterior. Poros goniometer diletakkan pada aksis epicondylus lateral. Forearm diarahkan ke atas mendekati humerus. Setelah gerakan klien terhenti, gerakan goniometer bersamaan dengan gerakan yang dilakukan klien saat klien menghentikan gerakan. Sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 135 derajat. Wrist fleksi dilakukan dengan posisi duduk dan palmar tangan menghadap ke arah posterior. Goniometer diletakkan pada aksis triquetrum, bagian atas dari wrist sejajar dengan ulna metacarpa. Dengan posisi wrist tidak disupport, palmar kemudian diarahkan ke bawah. Sudut yang terbentuk adalah sekitar 0 sampai 80 derajat. Wrist extension dilakukan dengan posisi palmar tangan menghadap ke arah posterior. Goniometer
diletakkan pada aksis triquetrum bagian lateral dari wrist sejajar dengan ulna metacarpa. Dengan posisi wrist di support, palma kemudian diarahkan ke atas. Sudut yang terbentuk adalah sekitar 0 sampai 70 derajat. Deviasi ulna dilakukan dengan posisi palmar tangan menghadap ke arah posterior. Goniometer diletakkan pada aksis capitatum dan sejajar dengan forearm. Stabilisasi pada bagian forearm. Dengan posisi wrist tidak disupport, wrist kemudian diarahkan ke arah ulna. Sudut yang terbentuk adalah sekitar 0 sampai 30 derajat. Deviasi radial dilakukan dengan posisi palmar tangan menghadap ke arah posterior. Goniometer diletakkan pada aksis capitatum dan sejajar dengan forearm. Stabilisasi dilakukan pada forearm. Dengan posisi wrist tidak disupport, wrist kemudian diarahkan ke arah radial. Sudut yang terbentuk adalah sekitar 0 sampai 20 derajat. Ekstensi finger dilakukan dengan cara memposisikan klien duduk dengan lengan bagian bawah dalam posisi mid pose, wrist netral, interphalangeal joint relax atau flexion, dan lengan bagian bawah menyokong. Letakkan goniometer di bagian atas sisi lateral dari metacarpophalangia. Gerakan goniometer bersamaan dengan gerakan yang dilakukan klien. Sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 45 derajat. Fleksi jari dilakukan dengan cara memposisikan klien duduk dengan lengan bagian bawah dalam keadaan mid pose, wrist netral, dan forearm menyokong. Letakkan goniometer di aspek bagian lengan dari metacarpophalangia. Gerakan goniometer bersamaan dengan gerakan yang dilakukan klien. Sudut yang terbentuk sekitar 0 sampai 90 derajat. Terima kasih telah menyaksikan